Halo jiwa sederhana, selamat datang di lembar pematangan. Kali ini saya akan menceritakan naskah drama yang sayang kalau dilewatkan. Begini ceritanya. Ini pertama kali saya menceritakan tentang sebuah naskah drama. Naskah drama ini berasal dari negeri kita sendiri. Naskah ini ditulis oleh Gusmul Riyad. Beliau berasal dari Boyolali. Naskah yang ditulis oleh Gusmul Riyad ini sering dipentaskan oleh siswa SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Bahasa yang digunakan dalam naskah tersebut yaitu bahasa Jawa. Dan ceritanya masih sangat relevan hingga zaman sekarang. Naskah drama tersebut berjudul Kamit. Lakon Kamit ini mengandung kritik sosial tentang kehidupan masyarakat kelas bawah. Cerita ini menyoroti tentang budaya nyumbang atau jagong. Disadari atau tidak, bahwa budaya nyumbang yang berkembang di masyarakat sekarang ini telah bergeser makna menjadi semacam utang piutang. Naskah drama ini terdiri dari 6 bagian atau 6 babak, dimulai dari bagian pengenalan hingga penyelesaian. Dan saya hanya akan menceritakan poin-poin dari setiap bagian tersebut. Kisah ini bermula dari sebuah keluarga kecil, seorang pria miskin bernama Kamit yang mempunyai istri bernama Suli. Perempuan yang mempunyai kegemaran yang unik, yaitu nyumbang. Di mata Kamit, apa yang dilakukan istrinya itu adalah pemborosan. Betapa tidak, perilaku nyumbang istrinya bukan lagi semata-mata karena keikhlasan, melainkan sudah diikuti beberapa kepentingan lainnya. Misalnya, menjaga gengsi di mata teman-teman atau tetangga, merasa punya hutang karena dulu pernah disumbang. Rumah itu walaupun seperti apa bentuknya tetap menjadi tempat tujuan. Ibaratnya burung terbang, kalau sudah sore ya tujuannya sarang. Manusia ya seperti itu, Mbak. Pagi pergi mencukupi kebutuhannya sendiri-sendiri. Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang butuh ketemu teman, butuh ketemu saudara. Tapi kalau sudah waktunya pasti pulang. Tujuannya pasti rumah. Istirahatkan badan, mendinginkan pikiran. Semuanya bertemu di rumah. Seharusnya kalau sudah sampai rumah, pikiran menjadi ayem, tentrem, nyaman. Itu kalau biasanya rumah, Mbak. Lah kalau ini tidak. Setiap masuk rumah, pikiran malah menjadi bludrek. Perasaannya ingin marah, kepala mendidih, panas. Apa karena harta, pikiran menjadi tenang? Apa karena istri cantik, hati senang, Mbak? Si Kamit membandingkan dirinya dengan Mbah Jebrak. Namun hal itu dibantah dengan Mbah Jebrak. Lah apa gantian saja? Kamu di sini, aku yang di situ, Mit. Umurku sudah 70 tahun. Manis pahitnya keadaan sudah aku rasakan. Ibarat 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak tidur. Saya sudah pernah melakukan. Tapi kamu tidak tahu kan, kalau aku pernah punya harta sampai 3 turunan itu udah bakal habis. Semua itu aku tinggalkan, Mit. Semua itu tidak bisa buat ketentraman hati. Ketentraman hati itu ada di sini, di hati. Harta benda, wanita, pangkat jabatan itu hanya titipan saja, hanya kesenangan semu. Kamu tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, Le. Hidup itu perjalanan. Perjalanan manusia itu sudah ada yang mengatur. Kalau manusia itu bisa menerima sebuah perjalanan hidupnya, hidupnya pasti tentram. Namun di bagian ini, si Kamit masih saja menggerutu bahwa hidupnya tidak tentram. Dia tidak bisa menerima kenyataan keadaan yang sekarang menimpa dirinya. Kamit pulang dari kerja. Sudah menjadi kebiasaan ketika Kamit pulang melihat istrinya yang seperti keduniawian itu. Tidak tahu susah payah orang bekerja. Tapi ketika Kamit pulang, istrinya pura-pura tidak melihat Kamit datang. Tidak menghiraukan Kamit. Kamit hanya mengusap dada sambil menghelakan nafas. Kamit masuk rumah melepaskan semua pakaian sambil sesekali
memandang Suli dari jendela. Kamit membawa keluar ember besar yang berisi pakaian, dibawanya ke kamar mandi. Masuk rumah lagi, keluar membawa pakaian lagi. Mbah Jebrak keluar ambil kayu. Sari sudah pulang apa belum, Mbah? Tadi sepertinya sudah, Mit. Dia tadi cuma bilang sih, kalau dia mau pergi ke rumahnya temennya. Coba tanya istrimu. Istrimu jelas-jelas ada di situ. Tidak mau tanya sama orang yang bisu, Mbah. Kamit masuk rumah lagi dan keluar membawa rinso dan juga peralatan mencuci lainnya sambil menendang apa yang bisa ditendang. Hatinya Kamit jengkel. Tiba-tiba Suli masuk rumah lalu keluar dan pergi. Mbah Jebrak menghampiri Kamit. Yang sabar, Le. Yang kuat hatinya. Kurang sabar bagaimana aku ini, Mbah? Ya memang seperti itu, wanita yang sudah terlalu biasa. Terlalu biasa berpakaian bagus, terlalu biasa makan enak, terlalu sering kumpul dengan orang-orang yang suka duniawi. Tapi tidak melihat keadaan keluarganya sendiri. Bisa makan apa tidak? Bisa beli pakaian apa tidak? Yang aku kecewakan cuma satu, Mbah. Ini loh. Sudah banting tulang, pagi sampai sore, kerja sampai kemana-mana, hanya untuk mencari nasi sekepal. Ibarat kata, kaki di kepala, kepala di kaki. Lah ini, yalah, kok habis-habisnya dibuang untuk nyumbang. Ya kalau buat kondangan itu kan bukan dibuang, tau, Mit. Itu kalau yang dikondangin itu pantas. Orang yang benar-benar membutuhkan sumbangan, orang yang susah, orang yang benar-benar kesusahan. Lah ini, orang ini sudah mempunyai banyak harta, Mbah, dan bukan lagi orang yang sedang kesusahan. Orang ini orang senang. Senang bagaimana? Lah kalau orang mempunyai hajat nikahan anak, syukuran, apa itu bukan orang yang lagi senang namanya? Nyumbang itu kan artinya membantu, toh, Mbah. Namanya orang membantu itu ya harusnya punya apa-apa yang sifatnya sisa. Entah itu berupa uang, waktu, atau tenaga. Dan lagi, Mbah, yang disumbang itu wajarnya orang yang lagi susah dan membutuhkan sumbangan. Ya kalau seumpama dia itu suka nyumbang dan dia itu punya sisa harta, ya terserah. Jangan seperti itulah. Orang nyumbang itu harus berlandaskan dengan keikhlasan. Nah itu yang saya herankan, Mbah. Namanya orang berniat syukuran itu harus sudah niat ikhlas kalau nanti akan mengeluarkan biaya. Artinya dia itu mampu. Maka dari itu kalau syukuran ya semampunya saja. Tapi kenapa orang-orang memaksa punya hajat yang melebihi kemampuannya? Yang seperti apa toh? Lah itu, Mbah, ibarat hanya punya uang 2 juta aja, dia memaksa ada dangdutannya, komplit ada penyanyinya yang suka memakai baju-baju ketat. Kalau sudah seperti itu, uangnya dari mana coba? Ya sumbangan. Lah kan, mengandalkan sumbangan kan. Kalau seperti itu ya menyusahkan orang lain. Menyusahkan bagaimana maksudmu? Ya menyusahkan toh, Mbah. Kita ini harus nyumbang. Lah coba kalau tidak nyumbang, digunjing sama orang-orang sana, jadi bahan bicaraan, dan dibalas nanti tidak bakal disumbang. Ini yang membuat susah. Perihal menyumbang sudah berubah menjadi hutang piutang. Itu kan sudah menjadi adat kan, Le. Sudah tradisi. Adat kalau mencekik leher apa harus dilakukan. Yang senang tambah senang, yang susah ya tambah susah. Nah, kalau seperti itu namanya ngencingin lautan. Ngencingi mulutmu itu. Contohnya seperti kita ini. Memang sudah tidak punya sama sekali, terpaksa nyumbang karena sudah pernah disumbang. Sampai hutang sana sini cuman buat mengembalikan nominal sumbangan. Namun yang punya hajat ternyata dia orang kaya raya. Dulu adatnya itu saya pikir tidak sampai seperti ini, Mbah. Dulu adanya nyumbang itu untuk melestarikan upacara adat tradisi
biar tidak punah. Tapi acaranya juga sederhana, sewajarnya, tidak memakai macam-macam seperti saat ini. Dulu upacara nikahan memakai selamatan. Tetangga sedulur ada yang nyumbang beras jika punyanya beras, jagung jika punyanya jagung, itu pun semampunya. Upacaranya simpel, sesuai kemampuannya, tidak perlu maksakan. Lah sekarang, kalau tidak memakai sound besar, terus penyanyi bohai-bohai, gedung mewah, wah, itu pasti akan jadi gunjingan warga dan bakal dicap ketinggalan zaman itu. Ada beberapa aktor sedang duduk-duduk di depan rumah, pada ngobrol seperti masyarakat desa pada umumnya. Ada Leginu, ada Kedut, ada Suli, ada Sari, Mbah Jebra, Pardi, Gina, dan juga tukang kredit. Kamet yang masih pagi sudah pulang dari kerja, membawa bingkisan makanan buat keluarga. Dan babak ini ditutup dengan Suli yang berlari membawa bungkusan. Gusti Allah, paringono sabar aku. Apa-apa entek ludes gara arep dinggo mburu gengsi. Ya wis kaya ngono kuwi. Makmu. Ternyata Suli keluar membawa bungkusan yang isinya salah satu barang yang ada di rumah untuk dijual. Siang-siang, Leginu masih di kandang. Mbah Jebrak masih ada di dalam rumah. Pasangan suami istri ini keluar, kami dan Suli tentunya. Suli mau pergi jagong. Terjadilah percakapan antara mereka. Mereka debat, geger geden. Tidak usah berangkat, Bu. Uangnya dibuat keperluan yang lainnya saja. Itu barangnya yang beli saya sendiri. Jadi, kalau tak jual, ya uangnya tak buat sesuka hatiku. Jangan mengikuti gengsimu sendiri. Kamu apa tidak melihat? Sari itu sudah mulai membutuhkan persiapan banyak. Sebentar lagi kan masuk SMA. Biaya untuk masuk SMA itu juga tidak sedikit. Bab sekolah anak itu kan sudah menjadi tanggung jawab laki-laki. Saya tidak mau ikut campur. Bu Darmo itu kan orang penting. Dulu ketika lahirnya Sari, Bu Darmo juga nyumbang 100.000 pun. Kalau aku tidak mengembalikan, terus mukaku mau taruh di mana? Bu Darmo itu kan orang kaya raya. Dan lagi, apa yang dibutuhkan kita itu cuma jagung. Sekarang bisa jagung, besok mau makan apa? Besok ya cari lagi. Yang cari siapa? Kamu bisa mencari. Yang kamu bisa itu kan cuma menjual barang-barang kan. Kalau sudah habis semua, apa yang mau dijual? Jual diri. Ya biarin, perempuan tidak tahu aturan. Aduh Biong, ada apa ini? Siang-siang sudah ada pertunjukan Bharatayuda. Sebenarnya ada apa toh ini? Biarkan saja Mbah, sabar itu ada batasnya. Perempuan kalau tidak bisa diatur, biar aku bereskan sekarang juga. Dah, bunuh saja aku Mas, bunuh. Sebentar. Sebentar. Ini tuh ada apa? Mas, tidak bisa. Harus ada yang mati. No. Kami dipegang. Kang. Sareh. Kang, sing sareh. Kang. Bunuh saja aku. Hop. Bentar, hop. Bentar. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 4. Bendera Indonesia apa? Merah putih. Lagu kebangsaan Indonesia apa? Indonesia Raya. Sila ketiga Pancasila apa? Persatuan Indonesia. Peki perjuangan Indonesia. Merdeka. Ulangi. Merdeka. Ulangi. Merdeka. Nah, sudah selesai. Mupakat ya. Oke, mupakat ya. Dah. Sekarang terserah kalian. Dibilangin sama orang yang waras tidak dihiraukan. Tapi ketika didikte sama ODGJ malah nurut. Dah, lanjutkan saja. Saya tidak ikut campur. Kalau kalian nekat melakukan itu, sama saja kalian tidak ada bedanya sama ODGJ tadi. Kalau ada yang mati, kubur diri sendiri masing-masing. Doa sendiri.
7 hari sendiri, 40 hari sendiri. Dah. Kedut menjabat tangan mereka berdua, Kamit dan Suli. Mbah Jebrak marah-marah sambil masuk rumahnya. Suli pergi seketika itu dan Kamit masuk rumah. Peleraian debat dari Kedut yang memukau. Waktu malam, ada 2 orang berpakaian hitam-hitam. Dari badannya itu kelihatan kalau dia perempuan. Ngintip kandang kambingnya Mbah Jebrak. Ternyata dia mencuri kambing. Mbah Jebrak mendengar suara kambingnya, bangun terus keluar. Orang-orang pada berdatangan. Ada yang memukul kentongan, ada yang teriak-teriak maling. Siang-siang semuanya ada di dalam rumahnya Kamit, kecuali Gina dan Kedut. Di situ juga ada Bubayan. Suli menangis dikelilingi orang banyak. Ternyata di rumah Kamit, Mbah Jebrak sedang menuduh salah satu di ruangan itu, yaitu Suli. Karena Mbah Jebrak sering dicurhati sama Kamit bahwa istrinya itu mempunyai gengsi yang tinggi. Harus barang-barang di rumah habis dijual. Sampai dikejar-kejar sama hutang. Dari curhatan seperti itu, Mbah Jebrak menyimpulkan bahwa yang mencuri kambingnya adalah Suli. Sampai Mbah Jebrak bilang, "Kenapa kamu bisa setega itu? Apa kamu sudah lupa kalau kita ini sedulur? Kurang apa aku sama kamu? Kamu sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Apa susahnya meminta? Kapan aku tidak ngebolehin? Kalau aku ada pasti aku kasih. Aku tidak pernah menduga kalau kamu berani melakukan hal seperti ini. Benar kata si Kamit, nyumbang itu semampunya. Jangan dipaksa. Tidak perlu rekoso. Nyumbang itu harus didasari dengan rasa ikhlas, bukan nafsu." Kamit mengikuti apa yang disampaikan Pak Bayan. Dan Suli masih tidak mau mengakui kesalahannya. Suli pun meyakinkan Pak Bayan kalau dia benar-benar tidak melakukan kesalahan tersebut. Namun ketika Pak Bayan mau membawa Suli ke kantor polisi, Pardi dan Legino membawa Ginah ke rumahnya Kamit. Pak Bayan bingung. Ginah mengakui semua kesalahannya. Ternyata yang mencuri kambing Mbah Jebrak itu adalah Ginah. Ginah yang mempunyai kecantikan tiada tara di desa itu, masih perawan pula. Ginah menjelaskan bahwa Ginah terpaksa mencuri untuk kebutuhan nyumbang. Ternyata teman sekantornya Bu Ginah ini mau membuat acara besar, dan Ginah membutuhkan banyak keperluan. Harus beli pakaian baru, beli ini itu, dan kebutuhan nyumbang itu sendiri. Lalu masalah tersebut terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, begitulah kira-kira ceritanya. Cerita aslinya penuh dengan penuturan yang indah karena ada beberapa adegan komedi yang disajikan di dalam naskah tersebut. Dan naskah tersebut juga bisa dibuat pembelajaran. Tidak hanya substansinya, gaya kepenulisannya juga akan memberikan banyak hal buat kita. Jadi saya sangat merekomendasikan naskah tersebut untuk sebuah pembelajaran dan kritik sosial. Sekian lembar konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you.